Ya, kita ulangi ya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai operasi matematika dari besaran vektor. Saya ulangi tadi besaran itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama besaran skalar yang kita lihat hanya angkanya saja. Kemudian ada besaran vektor. Di mana kalau kita operasikan matematika secara perkalian antara besaran skalar dengan skalar, maka kita tinggal kalikan angkanya saja. Sedangkan kalau skalar dengan vektor itu harus pakai aturan-aturan tertentu. Kemudian apalagi kalau vektor dikalikan dengan besaran vektor yang lain, maka kita juga harus menggunakan aturan-aturan tertentu. Nah, hari ini kita akan pelajari aturan tersebut. Yang pertama adalah mengkalikan besaran skalar dengan besaran vektor. Contohnya tadi ada waktu perpindahan, kemudian ada besaran yang lainnya ya. Oke, kita pertama kali mengkalikan besaran yang skalar yang mempunyai nilai saja dengan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai, selain mempunyai nilai juga dia harus mempunyai arah. Dan di sini maksudnya hasilnya ya, ketutupan sama tanda panah. Nah, kalau kita kalikan bilangan atau besaran yang skalar dikalikan dengan besaran yang vektor, maka hasilnya adalah besaran vektor. Contohnya ini boleh perkalian, boleh pembagian. Contohnya misalkan saya punya perpindahan dengan waktu. Gimana kalau saya bagi perpindahan dibagi dengan waktu gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah kecepatan, di mana kecepatannya harus dalam besaran vektor. Perpindahan itu pakainya delta S, besaran vektor, waktu itu pakainya waktu pakainya T, dia besaran skalar, tidak memiliki arah. Maka hasil pembagian di antara keduanya yaitu besaran vektor, yaitu kecepatan. Begitu juga kalau kita kalikan. Contohnya massa dikalikan dengan kecepatan. Massa dikali kecepatan itu adalah besaran momentum. Nah, momentum itu besaran vektor. Kita harus tahu arah dari momentumnya kemana. Nah, ini salah satu contohnya ya, antara besaran skalar dengan besaran vektor. Nah, kalau kita tuliskan persamaannya, C merupakan vektor, C itu hasil dari perkaliannya, itu sama dengan K dari besaran skalar. Ini K-nya kecil ya, K-nya tipis karena tidak, kalau vektor kita tunjukkan menggunakan huruf cetak tebal. Kemudian A-nya itu merupakan besaran vektornya. Vektor C merupakan hasil perkalian, nih C ini merupakan hasil perkalian antara besaran skalar K dengan vektor A. Oke, jadi hasil perkaliannya itu adalah C antara K dikalikan dengan A. Nah, cara mengkalikannya gimana? Yang pertama adalah kalau jika K positif, arah C searah dengan arah A. Jadi kalau nilai K-nya itu positif, maka arah dari vektor C-nya atau vektor hasilnya itu akan searah dengan arah dari A. Contohnya di sini kalau misalkan kita kalikan positif 3, nih K-nya ini positif 3, dengan vektor sebuah vektor A yang panjangnya segini ya. Kemudian arahnya ke kanan, maka hasilnya adalah 3 kalinya A. Berarti ada 3 garis, ada 3 buah garis dari besaran dari vektor A. Jadi vektor A-nya itu kita kalikan 3, berarti ada 3 macam vektornya gitu ya. 3 buah panjang vektor yang sama dan arahnya akan searah dengan arah A. Karena di sini 3-nya itu positif, berarti hasilnya adalah 3A-nya itu arahnya sama dengan arah A, yaitu sama-sama ke kanan. Di mana C ini sekarang jadi besaran vektor. Sebentar. Oke. Gimana kalau misalkan dikalikannya dengan K-nya yang bilangan negatif? Maka arah C-nya atau arah vektor hasilnya akan berlawanan dengan arah A-nya. Contohnya misalkan K-nya kita kalikan dengan negatif 2 yang dikalikan dengan dikali dengan vektor A yang arahnya ke kanan misalkan. Maka hasilnya adalah
si vektor A-nya tadi sekarang arahnya negatif, arahnya kebalikannya. Karena di sini dikalikan jadi negatif. Hasilnya itu C-nya sama dengan negatif dari 2A. Nah, kalau kita gambarkan arahnya, di sini cuma hasilnya doang ya. Nah, maka kalau kita gambarkan arahnya, kita gambarkan ke arah sebaliknya. Tadi arahnya ke kanan, maka kalau di sini ada tanda negatifnya berarti arahnya kebalikannya. Berarti sekarang arahnya adalah ke kiri begitu. Ini adalah negatif C sama dengan negatif 2A. Itu kalau perkalian antara skalar dengan vektor. Jadi ada besaran skalar, kita kalikan dengan besaran vektor, maka hasilnya adalah vektor. Nah, gimana kalau misalkan kita kalikan besaran vektor dengan besaran vektor lainnya? Nah, kalau kita kalikan besaran vektor, satu besaran vektor dengan besaran vektor lainnya, itu ada dua macam perkalian yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah perkalian titik atau perkalian dot product. Dan yang kedua adalah cross product atau perkalian silang. Oke, kita masuk dulu ke perkalian titik atau perkalian dot. Di mana perkalian titik dilambangkan dengan operasi seperti ini. Vektor A didotkan dengan vektor B. Jadi A dot B. Jadi perkaliannya itu penulisannya bukan pakai silang ya, bukan pakai X, tapi pakainya titik. Dan kita tahu bahwa kedua besaran ini adalah besaran vektor A dan B-nya itu adalah besaran vektor. Ini dicetak di sini tidak ada tanda panahnya karena kita pakai huruf cetak tebal. Tapi kalau dalam penulisan mungkin penulisannya A gitu ya, didotkan dengan B sama dengan vektor C begitu. Nah, kalau perkalian vektor besaran vektor dengan besaran vektor dengan menggunakan perkalian titik atau menggunakan dot product, maka hasilnya akan menjadi besaran yang skalar. Jadi tadinya A punya arah, B-nya juga punya arah, maka C-nya itu tidak akan jadi besaran vektor, tetapi dia akan jadi besaran skalar. Berarti sekarang C-nya nggak punya arah lagi. Di mana untuk mengkalikan antara kedua vektor ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan C sama dengan A, nilai A-nya dikalikan dengan nilai B-nya dikali dengan cos dari sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, kita punya misalkan vektor A arahnya ke sini ya, ke atas, ke kiri, ke kanan atas gitu ya. Kemudian vektor B arahnya ke kanan aja. Nah, kalau kita mau kalikan keduanya, kita tempelkan dulu titik pangkal antara keduanya, kemudian kita cari selisih sudutnya. Nah, di sini selisih sudutnya adalah theta, gitu ya. Maka untuk mengkalikan keduanya atau hasilnya C, besarnya C, itu sama dengan besarnya A, dikalikan dengan besarnya B, dikali dengan cos dari sudutnya. Maka ini hasilnya adalah skalar, besaran skalar dari C, yaitu A, gitu ya, terus B dikali dengan cos dari sudut di antara keduanya. Nah, kita punya sifat-sifat seperti operasi matematis lainnya, pasti ada sifat-sifat operasi matematisnya. Yang pertama adalah kalau misalkan untuk di perkalian titik terlebih dahulu ya, atau perkalian dot tadi. Tadi kan kita sudah tahu bahwa cara mengkalikan perkalian dot itu pakainya adalah cos atau digunakan rumus trigonometri yaitu cosinus dari sudut. Oke, kita masuk ke sifat-sifat perkaliannya. Yang pertama berlaku sifat komutatif, di mana kalau A didotkan dengan B, maka hasilnya sama dengan B didotkan dengan A. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi komutatif, bisa kebalikannya. Yang kedua adalah berlaku sifat distributif, di mana kalau kita punya A didotkan dengan dalam kurung B plus C, maka hasilnya jadi A didotkan dengan B ditambah dengan A dotkan dengan C. Nah, maka di sini ada sifat-sifat matematis yang berlaku. Yang pertama ada sifat komutatif dan sifat distributif.
Oke. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada catatan di sini ya. Di sini ada catatan. Jika A dan B saling tegak lurus, kalau misalkan saya mau mengkalikan dua buah vektor yang saling tegak lurus, misalkan A arahnya ke atas, B arahnya ke kanan. Ya, maka hasil perkaliannya itu sama dengan 0. Hasil perkaliannya A dot B itu sama dengan 0. Loh, kenapa jadinya 0, Pak? Karena kita bisa lihat di sini bahwa sudut di antara A dengan B itu sebesar atau sama dengan siku-siku atau sama dengan 90 derajat. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan bahwa vektor C itu atau hasilnya gitu ya, C sama dengan nilainya A didotkan dengan nilainya B dikalikan dengan nilainya B dikali dengan cos 90 derajat atau cos di antara sudut vektor A dan vektor B. Di sini cos 90 derajat. Nah, nilai dari cos 90 derajat kalau kalian pakai kalkulator itu hasilnya adalah 0. Sehingga C-nya itu hasilnya atau nilainya sama dengan 0. Sehingga vektor A ketika kita dotkan dengan B atau kita kalikan secara titik gitu ya dengan B yang antara keduanya kedua vektor ini menghasilkan sudut 90 derajat, maka hasilnya sudah pasti 0. Gimana kalau misalkan arahnya sama, misalkan A arahnya ke kanan, misalkan ya vektor A arahnya ke kanan, kemudian saya kalikan dengan vektor B yang arahnya ke kanan juga. Gitu. Misalkan A didotkan dengan B tetapi arahnya sama. A dot B. Ya. Arahnya sama. Ini A, ini vektor B juga sama. Sama-sama arahnya ke kanan. Maka hasilnya adalah tinggal A-nya saja dikalikan dengan nilai B-nya saja. Maka hasilnya akan jadi C yang skalar gitu ya. Yang nilainya adalah hasil perkalian antara nilai A dengan nilai B. Misalkan nilai A di sini 3 satuan, yang di sini adalah 5 satuan. Maka nilai A-nya adalah 3, di sini nilai B-nya adalah 5, maka hasil C-nya adalah 15 satuan. Oke. Jika A dan B berlawanan arah. Di sini jika A dan B berlawanan arah, maka salah satu dari nilai A atau B-nya akan jadi negatif atau hasilnya adalah negatif dari C. Misalkan saya kalikan sini ya sebelah kiri ya. Saya punya dua buah vektor. Yang pertama A arahnya ke atas misalkan ya. Vektor A. Kemudian saya punya vektor lain B yang arahnya ke bawah. Saya tempelkan di sini juga deh B-nya gitu ya. Vektor B yang arahnya ke bawah. Oke. Maka hasil perkalian antara keduanya itu C ya sama dengan A didotkan dengan B secara perkalian titik. Maka kita bisa tahu bahwa untuk mengkalikan perkalian titik kedua buah vektor, maka kita gunakan persamaan nilai dari A dikalikan dengan nilai dari B dikali dengan cos sudut antara keduanya. Ini bisa kita lihat bahwa karena mereka berlawanan arah, maka sudut perbedaan antara keduanya adalah 180 derajat. Di sini ada perbedaan sudut sekitar 180 derajat. Nah, kalau ada perbedaan sudut sekitar 180 derajat, maka saya masukkan ke sininya berarti nilai dari A dikalikan dengan nilai dari B, dikali dengan cos dari 180 derajat. Di mana nilai cos dari 180 derajat itu adalah negatif 1. Sehingga hasil perkaliannya C-nya itu adalah negatif dari A dikalikan dengan B. Begitu. Untuk perkalian titik. Jadi ada 3 catatan di sini kalau dia saling tegak lurus, searah, dan berlawanan. Pak, kalau misalkan tidak ketiganya, misalkan ada sudut, maka kita bisa lihat perbedaan sudutnya seperti apa. Misalkan ini vektor A gitu ya, dan vektor B. Maka kita lihat dulu perbedaan sudutnya berapa. Maka tetap kita gunakan persamaan nilai dari A dikalikan dengan nilai dari B
itu dikali dengan cos dari sudutnya atau cos dari perbedaan sudut di antara mereka. Nah, ini sama aja seperti yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau mengkalikan sudut antara, mengkalikan titik antara dua buah besaran vektor, maka hasilnya adalah skalar atau akan menjadi sebuah besaran yang skalar. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah kalau kita punya kecepatan, sebentar saya cari, oke. Misalkan apa ya? Yang besaran dua buah besaran vektor kita kalikan. Sebentar. Atau di sini perkalian juga bisa dengan pembagian ya. Berarti kita punya misalkan besaran kecepatan V ya, V itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita balik kan jadinya ini perpindahan vektor, ini juga waktu skalar kecepatan vektor. Nah, maka kalau kita mau dapatkan besaran waktu itu dapat dari perpindahan delta S dibagi dengan kecepatan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dua buah vektor ini kita bagi atau sama aja dengan perkalian ya ininya sifatnya. Nah, dua buah vektor ini kita bagi secara titik, maka hasilnya adalah bilangan atau besaran yang skalar yaitu waktu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke perkalian berikutnya, yaitu adalah perkalian silang atau cross product. Nah, dua buah vektor kalau kita kalikan secara silang atau kita kalikan secara cross product, maka hasilnya akan menjadi sebuah besaran vektor yang lainnya. Contohnya di sini C sama dengan A dikrosskan dengan B. Ketika A kita cross dengan B, di sini A cross B, maka hasilnya akan jadi sinyalnya jelek, Pak, nge-freeze dulu. Pak, nge-freeze, Pak. Ya, suaranya patah-patah. Oh gitu ya, sebentar. Cek. Sekarang udah benar belum? Udah ya. Oke, kita lanjutkan. Perkalian cross atau perkalian silang. Nah, perkalian silang ini ketika kita punya dua buah vektor, misalkan di sini ada vektor A dengan vektor B, ya dua buah vektor nih, vektor A dan vektor B, maka akan menghasilkan satu buah vektor lainnya atau akan menghasilkan besaran vektor lagi. Jadi kalau saya kalikan besaran vektor A dengan besaran vektor B, di sini A arahnya ke situ ya, kemudian B arahnya ke sana, maka akan menghasilkan satu buah vektor lainnya. Nah, ketika kita punya hasilnya adalah besaran vektor lain, maka harus kita ketahui dong arahnya, karena besaran vektor selain dia punya nilai, dia juga harus punya arah. Ya, maka untuk besaran dua buah besaran vektor yang kita kalikan silang atau kita kalikan secara cross product antara besaran A dengan vektor A dengan vektor B, maka arah dari vektor C-nya itu mengikuti kaidah tangan kanan atau sesuai dengan aturan tangan kanan. Maksudnya apa, Pak? Sesuai aturan tangan kanan. Maksudnya adalah kalau kita tangannya terbuka seperti ini nih. Tangannya terbuka, coba pakai tangan kanan kalian gitu ya. Tangan kanan kalian. Nah, kalian tunjukkan dibuka
tangan kanannya itu sama seperti ini, 4 jarinya merapat, terus kemudian jempolnya agak merenggang ke atas sehingga bisa dapat 90 derajat. Nah, seperti itu. 4 jarinya merapat, kemudian jempolnya itu 90 derajat. Nah, kalau jempolnya menunjukkan arah dari vektor A, jempolnya menunjukkan arah vektor A, kemudian 4 jarinya itu menunjukkan arah dari vektor B-nya, oke. Kemudian kita kalikan keduanya, vektor A arahnya ke atas ya, kemudian misalkan vektor B arahnya ke depan. Vektor A arahnya ke atas, coba ada yang pakai yang nunjukin jarinya, A arahnya ke atas, terus B-nya arahnya ke depan. Dikedepanin B-nya. B-nya ke depanin. Menuju ke depan. 4 jarinya menuju ke depan kalian. Nah, begitu. Yang Farah tuh, lihat ininya Farah. Coba tunjukin yang seperti ininya Farah. 4 jarinya jempolnya ke atas, 4 jarinya ke depan, ya. Maka hasil perkaliannya itu searah dengan arah telapak tangan kita. Telapak tangan kita menuju ke arah mana itu? Menuju ke arah kiri ya, betul ya. Maka hasil vektor atau arah dari vektor C-nya akan ditunjukkan sebagaimana arah telapak tangan kita menunjuk, itu arah ke kiri. Nah, sekarang kita ubah. Misalkan vektor B-nya arahnya ke kanan, vektor B-nya arahnya vektor A-nya arahnya ke kanan, jempol kita tunjukkan ke arah sebelah kanan kita, tetapi apa namanya? 4 jarinya masih ke arah depan. Tapi 4 jarinya masih ke arah depan. Coba jempolnya diarahkan ke sebelah kanan kita. Sebelah kanan, arahkan ke sebelah kanan jempolnya. Jempolnya arah. Nah, 4 jarinya ke depan. 4 jarinya ke depan. Ini nggak bisa ya kalau nggak pakai kamera, Bapak kameranya mati lagi. Bisa nggak? Nah, yang ini yang seperti ditunjukin oleh Farna, betul. Zahwa juga betul, Bunga betul, Hana betul ya. Nah, kita lihat. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata arah dari C-nya hasilnya itu berubah. Di mana arah C itu ditunjukkan oleh telapak tangan kita kan. Maka C-nya akan jadi berubah. Meskipun kita kalikan arahnya berbeda gitu ya, maka hasil C-nya juga pasti berbeda. Dimana kalau misalkan arah dari A dan B-nya itu bergantung arah dari C-nya maksudnya bergantung dari arah A dan B-nya seperti apa, kemudian menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau mau cari arahnya dari C, maka harus kita gunakan tangan kanan kita supaya bisa kita lihat arah hasil dari perkaliannya ke mana. Nah, untuk mencari besar atau nilai dari vektor C-nya, ini berarti saya kasih tanda mutlak ya, karena kita mau cari nilainya berapa. Maka kita perlu menghitungnya dengan menggunakan A dikali dengan B dikali dengan sinus dari sudut antara keduanya. Di sini ada sudut theta, maka kita kalikan atau kita cari nilai sinus dari kedua sudut tersebut. Gitu ya. Kemudian ada sifat-sifat sama seperti tadi perkalian titik ya. Maka di perkalian silang juga berlaku sifat-sifat seperti ini. Yang pertama adalah tidak komunikatif, bukan komunikatif ya, maksudnya komutatif. Tidak komutatif maksudnya, bukan komunikatif. Nah, di mana kalau perkalian titik kita punya A dikalikan dengan B, A dot B itu sama dengan B didotkan dengan A. Sedangkan kalau kita punya menggunakan perkalian silang, kita kalikan A cross B itu tidak sama dengan B dicrosskan dengan A. Loh, kenapa Pak? Kita coba lagi sekarang menggunakan tangan kanan kita. Jempolnya kita jadikan A ya, vektor A, dan telunjuknya kita jadikan vektor B. Nah, kita tunjukkan jempolnya arahnya ke atas, B-nya arahnya ke depan. Ketika kita punya A dicrosskan dengan B, jempol dikalikan dengan 4 jari, maka kita dapat C-nya itu arahnya ke kiri. Gitu ya.
Nah, sekarang kita balik bahwa si 4 telunjuknya menunjukkan arah A, berarti B-nya menunjukkan arah jempolnya menunjukkan arah B. Berarti jempolnya ke depan, 4 jarinya ke atas, bisa nggak? Jempolnya ke depan sekarang, tapi 4 jarinya ke atas. Nah, seperti itu Zahwa terlihat di situ. Nah, sekarang arah dari telapak tangannya kemana? Arahnya ke kanan ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya kalau kita punya A dikroskan dengan B dikroskan dengan A, atau kita ubah arahnya gitu ya, kita balik persamaannya, maka kita bisa lihat bahwa arah dari C-nya itu akan menunjukkan arah yang berbeda. Itulah kenapa perkalian silang itu tidak bersifat komutatif, atau A cross B itu tidak sama dengan B cross A, karena arah dari C-nya itu akan berubah. Sehingga dia tidak bersifat komutatif. Kemudian jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B itu sama dengan B cross A. Nih, kalau misalkan syarat yang itunya, kalau mereka saling tegak lurus, maka A cross B dan akan sama dengan B cross A. Sedangkan kalau arahnya searah atau berlawanan arah, maka hasilnya adalah 0. Kalau dia searah atau dia berlawanan arah atau saling tegak lurus ya, atau saling sejajar gitu ya. Ini vektor A kemudian vektor B, atau vektor A dan B-nya saling berlawanan arah gitu ya. Maka dia akan menghasilkan 0 atau C-nya itu sama dengan 0. Ini jika C-nya sama dengan 0. Oke. Ini perkalian silang. Nah, kita belajar sekarang mengenai vektor satuan. Vektor yang dinyatakan menggunakan satuan-satuan I, J, dan K. Oke, sampai di perkalian silang dulu ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke vektor satuan. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya ke vektor satuan. Nah, setiap vektor itu pasti punya nilai. Selain dia punya arah, pasti punya nilai. Nah, nilai dari setiap vektor itu kita wakilkan kalau kita gunakan koordinat kartesian atau koordinat kartesius 3 dimensi, misalkan X, kemudian ada Y, ya, kemudian ada Z. Di sini kebalik ya. X-nya ke bawah, X, kemudian di sini Y, kemudian di sini Z. Bolehlah di sini saya balik bahwa saya sebentar saya tutup dulu, saya tukar X, Y, Z-nya ya, biar enggak biar sama orientasi kita. Sebentar saya tukar dulu. Oke. Udah bisa kelihatan lagi? Udah ya. Ini bisa kita lihat bahwa sekarang X, Y, Z-nya saya tukar. Jadi X-nya itu ke arah yang kanan nih. X-nya. Kemudian Y-nya yang ke arah atas. Dan Z-nya yang ke arah depan, menuju ke arah kita ya. Berarti yang di atas itu, di sini X, Y, dan Z-nya kita ganti. Oh, nggak bisa ya ternyata. Harus saya delete dulu tadi. Di sini X, di sini Y, kemudian di sini Z. Oke, kalau kita punya vektor dalam koordinat kartesian, di mana setiap vektor pasti mempunyai
apa namanya, kalau kita pakai koordinat kartesian pasti mempunyai nilai dari masing-masing sumbu X, Y, dan Z. Nah, masing-masing sumbu tadi X, Y, dan Z itu bisa kita wakilkan arahnya itu menggunakan huruf I, kemudian J, dan kemudian K. X untuk I untuk mewakilkan pada sumbu X, J mewakilkan pada sumbu Y, dan Z mewakilkan pada sumbu K. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini adalah untuk menentukan atau menuliskan arahnya, maka kita bisa gunakan nilai I, J, dan K-nya. Contohnya, misalkan saya punya sebuah vektor A, ya, di sini ada vektor A, harusnya tanda panah di sini ya. Vektor A, saya punya nilai AX, kemarin kan kita sudah belajar mengenai komponen vektor ya, di mana setiap vektor itu kalau dia punya nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y, maka dia akan mempunyai komponen vektor pada sumbu X yaitu AX dan mempunyai komponen vektor pada sumbu Y yaitu AY. Nah, di sini kita pakai 3 dimensi, maka ada satu lagi yaitu dia punya komponen vektor pada sumbu Z yaitu AZ, di mana setiap masing-masing dari sumbunya nilainya itu mempunyai satuannya yaitu adalah I. Untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan K untuk sumbu Z. Artinya, kalau saya punya vektor A yang punya nilai AX pada sumbu I, kemudian AY dengan satuannya J, dan AZ pada satuannya K, berarti dia masing-masing mempunyai nilai pada masing-masing sumbu. Berarti kalau saya gambarkan si vektornya pada sumbu X, Y, dan Z ya, sumbu X-nya dia punya nilai, sumbu Y-nya dia punya nilai, dan sumbu Z-nya dia punya nilai. Berarti kalau saya gambarkan dia seperti ini ya. Berarti vektornya itu dari pojok sini ke ujung situ tuh. Menuju ke arah kita. Kalau kalian pakai 3 dimensi, nanti ini lebih enaknya sih sebenarnya kalau 3 dimensi itu kita secara offline ya. Jadi saya bisa menunjukkan kalau kita dalam ruangan gitu ya, X, Y, dan Z-nya seperti apa. Tapi mau tidak mau kita pakai yang ini karena di ininya kita juga di simulasinya kita juga masih belum bisa 3 dimensi nih. Baru hanya bisa 2 dimensi, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Tetapi yang pasti adalah kalau kita punya vektor satuan untuk masing-masing sumbu, itu nilainya kita nyatakan dengan satuan I untuk sumbu X, satuan J untuk sumbu Y, dan satuan K untuk sumbu Z. Ini tuh satuan vektor satuan ini sama aja dengan kita menunjukkan bahwa pada besaran skalar massa misalkan nilainya berapa, yaitu 10 kg. Nah, satuannya itu adalah pakainya kilogram kan untuk besaran yang skalar. Tetapi kalau besaran vektor gitu ya, karena dia punya komponen-komponen pada sumbu X, Y, dan Z, maka dia punya nilai masing-masing pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan satuannya kita nyatakan dalam I untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan K untuk sumbu Z. Oke. Sampai di sini ya, pokoknya setiap vektor itu kita nyatakan dalam satuan I, satuan J, dan satuan K untuk masing-masing sumbu secara berurutan. Nah, baru kita masukkan perkalian dari titik atau perkalian dari silang untuk masing-masing vektor satuannya. Jadi kita punya vektor satuan I, J, dan K. I, kemudian ada J, kemudian ada K. Gitu ya. Biasanya dikasih topi di atasnya ya, IJK-nya. Tapi nggak dikasih topi juga nggak masalah, asalkan kita tuliskannya miring. Gitu ya. Tapi di sini tidak dituliskan miring, mungkin ada kesalahan ketik ya di sini, harusnya dikasih topi di atasnya kalau tidak dicetak miring. Untuk menunjukkan bahwa ini semuanya adalah vektor satuan. Biar tidak membingungkan.
Oke. Nah, sekarang kita coba cari hasil perkalian atau sifat-sifat perkalian titik pada masing-masing vektor satuan antara I, J, dan K. Berarti misalkan saya mau kalikan ya. Antara I dengan I saya kalikan secara titik, kemudian I dot I, kemudian J dot J, dan K dot K gitu ya. I dot I, J dot J, K dot K. Atau dia kita kalikan secara titik untuk sama atau menggunakan satuan yang vektor satuan yang sama. Sumbu X kita kalikan dengan sumbu X, sumbu J kita sumbu Y maksudnya di vektor satuan Y. Sumbu Y kita kalikan dengan sumbu Y juga, sumbu Z juga kita kalikan dengan sumbu Z. Maka hasil perkaliannya itu nilainya adalah 1. Jadi hasil perkalian dari sumbu I dengan I, J dengan J, K dengan K, vektor satuan, maka hasilnya nilainya adalah 1. Nah, kalau kita kalikan dengan vektor satuan yang berbeda, contohnya di sini I dot J, gitu ya, atau J dot K, atau K didotkan dengan I, K dot I dot J, terus IJ.K dan K.I sama aja ya. Maka nilainya sudah pasti jadi 0. Nanti kita ambil contohnya, contoh soalnya ya perkalian silang, perkalian titik. Jadi kita pahami dulu bahwa kalau perkalian titik pada vektor satuan, maka akan menghasilkan nilai kalau enggak 1, ya nilainya 0. Di mana untuk dapetin nilai 1, maka vektor satuannya harus kita kalikan dengan vektor satuan yang sama. Contohnya I dot I, kemudian J dot J, K dot K. Gitu ya. Pak, gimana kalau kita nggak cuman kalikan 2, tetapi kita kalikan 3 atau 3 vektor satuan. Misalkan I dot I gitu ya. Atau 4 lah, ada yang lain gitu. Maka hasilnya berapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Keempatnya punya vektor satuan yang sama, maka sifat pada perkalian titik untuk vektor satuan tersebut juga akan sama. Di sini karena dia I semua, maka nilainya atau hasilnya adalah 1. Berapapun kita kalikan vektornya, vektor satuannya, kalau vektor satuannya kita kalikan hurufnya sama gitu ya, maka nilainya pasti 1. Gimana kalau misalkan kita kalikan tapi salah satunya berbeda, misalkan I, kemudian didotkan dengan I, didotkan dengan J, gitu ya. Kemudian kita dotkan dengan I lagi. Maka di sini bisa kita lihat salah satunya akan berbeda, yaitu J-nya di sini berbeda. Kalau kita kalikan satu per satu, I dot I, maka hasilnya kan 1 nih. Kemudian I dot J, maka hasilnya 0. J dot I, hasilnya juga 0. Berarti kalau kita kalikan 1 kali 0 kali 0, maka hasilnya akan jadi sama dengan 0. Maka ketika kita punya 1 aja, vektor satuan yang berbeda, kalau kita kalikan secara titik atau kita cari dot produknya, maka dia akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Kalau kita punya vektor satuan yang sama persis semuanya, maka nilainya adalah 1. Oke. Itu untuk perkalian titik. Gimana kalau perkalian silang? Di mana di setiap perkalian silang itu terjadi atau punya vektor atau hasil dari 2 buah vektor yang kita kalikan silang itu akan menghasilkan vektor lainnya. Jadi ini vektor dikalikan silang itu berarti kan vektor dikroskan dengan vektor, maka hasilnya akan jadi vektor gitu ya. Maka kalau kita punya satu buah besaran vektor yang punya arah, di sini juga punya arah, maka hasilnya harus punya arah juga. Arah, maksudnya arah di sini ya, bukan arah. Nah, maka hasil perkalian kalau kita kalikan atau kita crosskan, jadi saya ambilkan perkalian dot itu kita sebutnya adalah kita dotkan, berarti kita kalikan secara titik atau kita kalikan secara dot product. Kalau perkalian silang berarti kita crosskan, berarti kita gunakan perkalian cross product.
Nah, kita punya dua vektor satuan, kita cross kan, atau kita kalikan secara cross product, dan vektor satuannya sama, kalau kita punya vektor satuannya sama, maka hasilnya akan jadi 0. Jadi dua buah vektor yang punya vektor satuan sama persis, misalkan sama-sama I, sama-sama J, atau sama-sama K, atau I cross I, J cross J, atau K cross K, maka hasilnya akan jadi sama dengan 0. Kalau kita punya vektor satuan sama semuanya, dan kita cross product kan, atau kita cari perkalian silang, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, gimana kalau misalkan kita kalikan, tetapi tidak sama? Contohnya di sini ada I cross J, J cross K, dan K cross I. Pak, gimana kalau ini K cross J? Nah, nanti kita lihat ya. Pertama, ini juga kalau misalkan J cross I. Ini juga kalau misalkan I cross K. Oke, kita lihat dulu untuk yang warna hitam dulu. I cross J-nya terlebih dahulu. Hasil perkalian cross dari I dengan J, hasilnya adalah K. Jadi I, J, hasilnya K. Kemudian kalau kita crosskan J dengan K, maka hasilnya adalah I. Lalu kita crosskan K dengan I, maka hasilnya adalah J. K cross I, maka hasilnya adalah J. J cross K, maka hasilnya adalah I. I cross J, maka hasilnya adalah K. Atau mengikuti lingkaran ini mengikuti arah berlawanan jarum jam. I dicrosskan dengan J, maka hasilnya akan jadi K. Sini saya ganti warna hitam ya. I cross J, maka hasilnya akan jadi K. J dicrosskan dengan K, maka hasilnya akan jadi I. K dicrosskan dengan I, maka hasilnya sama dengan J. Nah, bisa kita lihat di sini IJK-nya kita lihat mengikuti arah berlawanan jarum jam. Sehingga kalau kita kalikan I cross J, hasilnya jadi K, K cross I, hasilnya jadi J, J cross K, maka hasilnya jadi I. Terus seperti ini. Pak, gimana kalau kita ketemu perkaliannya J cross I? Atau K cross J? Atau I cross K? Gitu ya. Maka karena mereka antara J dengan I, K dengan J, dan I dengan K itu saling tegak lurus. Loh, dapat dari mana saling tegak lurus? Karena kita bisa lihat di sini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu kan masing-masing punya perbedaan sudut. Ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Seperti yang di perkalian sini, kalau dia saling tegak lurus, maka berlaku sifat komutatif A cross B itu sama dengan B cross A. Kalau mereka saling tegak lurus, ya, dan kita bisa tahu bahwa untuk vektor satuan I, J, dan K itu masing-masing juga saling tegak lurus, maka berlaku sifat komutatif, di mana kalau J cross I itu akan sama dengan I cross J. Berarti kalau kita ketemu J cross I, ya udah kita sama denganin aja dengan I cross J. Maka hasilnya tetap jadi K. Ini juga sama, K cross J akan sama dengan J cross K, maka hasilnya akan sama dengan I. Ini juga sama, I cross K sama dengan K cross I, maka hasilnya akan sama dengan J. Nah, ini contoh dari penjumlahan vektor yang kemarin ya, secara uraian. Nah, sekarang kita coba mencari atau ambil contoh soal dari perkalian vektor. Diketahui koordinat titik A adalah 2, -3, 4. Maka tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Nah, di sini koordinat dari vektor A atau titik A, kita ambil vektornya dari titik 0,0. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, maka kita harus tuliskan dengan menggunakan satuan dari vektornya, yaitu kita gunakan vektor satuannya
untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau kita punya koordinat kan berarti 2 itu adalah untuk sumbu X ya, min 3 untuk sumbu Y, dan 4 adalah untuk sumbu Z-nya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa vektor A itu, vektor A, saya tuliskan sini, itu punya 2 titik atau punya 2 satuan I di vektor X, untuk sumbu X maksudnya, dan negatif 3 di sini karena di sininya koordinatnya negatif 3 ya, maka di sininya minus 3 dan satuannya adalah J untuk vektor untuk titik pada sumbu Y gitu ya. Dan 4 ditambah 4K karena dia punya nilai 4 pada sumbu Z. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa vektor A itu mempunyai nilai 2I minus 3J plus 4K. Sesuai dengan koordinatnya yaitu 2, negatif 3, 4. Kemudian ditanya juga berapa besar vektornya. Kalau kita mau cari besar, berarti kita cari nilainya. Untuk mencari nilai dari vektor, kita gunakan Pitagoras. Berarti kalau kita punya A di sini, kemudian kita mau cari nilainya pakai tanda mutlak, maka kita gunakan Pitagoras. 2 dikuadratkan, ditambah dengan min 3 kuadrat, ditambah dengan 4 kuadrat, lalu kita akarkan. Di sini jadinya 4, ditambah dengan 9 ya, ditambah dengan 16 kita akarkan, hasilnya adalah akar dari 29 satuan. Gitu. Jadi kalau kita mau cari nilainya atau mau cari nilai panjangnya, maka kita bisa menggunakan Pitagoras. Pak, Ya. Pitagoras itu semuanya dikuadratin ya? Iya, sama aja kayak A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Nah, ini juga sama sebenarnya. Cuman kalau di Pitagoras kan biasanya kita pakai segitiga cuman 3 sisi. Nah, kalau di sini kita pakai X, Y, Z, jadi ada sisi yang Z-nya. Atau saya tuliskan rumusnya di sini untuk mencari vektor satuannya, jadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Sama dengan A. Dalam tanda mutlak. Berarti nilai dari vektor A. Oke, itu untuk menyatakan sebuah vektor dan mencari nilai vektornya berapa. Nah, sekarang kita coba untuk mengkalikan 2 buah vektor yang sudah kita tahu koordinat vektornya atau vektornya punya nilai 2i minus 2j dan plus 4k. Kemudian vektor B di sini i, berarti di sini ada 1i ya. Dikurangi dengan 3j ditambah dengan 2k. Nah, di sini kita diminta untuk mengkalikan titik di antara keduanya dan mengkalikan silang di antara keduanya. Maka kita coba menggunakan perkalian titik terlebih dahulu. Aturannya untuk perkalian titik perlu diingat, kalau perkalian titik itu kalau perkaliannya dengan satu buah atau dengan satuan yang sama, vektor satuan sama, itu hasilnya 0 atau 1? 1. Iya, betul, hasilnya 1 ya. Jadi I didotkan dengan I, maka hasilnya 1, J dot J, maka hasilnya juga 1, K dot K, maka hasilnya juga sama dengan 1. Kalau satuan vektornya beda, maka hasilnya akan jadi sama dengan 0. Kita punya A sama dengan 2I minus 2J ditambah 4K. Kita kalikan dengan I dikurangi dengan 3J ditambah dengan 2K. Oke, saya tuliskan aja di sini ya penjabarannya. 2I terus minus 2J plus 4K. Kemudian di bawahnya I minus 3J terus 2K plus ya di sini ya. Lalu kita kalikan secara perkalian titik. Cara perkaliannya gimana? Kita kalikan 1 per 1 seperti menggunakan atau mengkalikan persamaan kuadrat.
I yang di sini kita kalikan dengan yang di sini. Maka hasilnya berapa nih? 2I dikali dengan 1I. 2i kuadrat. Ya, harusnya 2i kuadrat ya kalau kita pakai persamaan kuadrat. Tetapi kan 2i di sini ada i-nya dikalikan dengan 1i. Berarti kita gunakan atau kita kalikan dua vektor satuan yang sama. I dikali dengan i, hasilnya 1. Berarti 2i dikali dengan i hasilnya 1i. Saya ulangi. 2i dikali dengan i. Berarti saya tuliskannya di sini kalau saya kalikan ya. 2i dikali didotkan dengan 1i. Berarti didotkan dengan i-nya aja. Oke, berapa tuh hasilnya? 2i dot i. Kali 1. Iya, ini i dot i kan sama dengan 1 ya. 2 dikali 1 2. Hasilnya sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 2 dikali dengan 1 dikali dengan 1. Bingung ya? Sebentar ya. Saya tuliskannya biar lebih ini aja. Biar lebih gampang. Nah, oke, saya kalikan di sini berarti 2i dikali dengan 1i. Gitu ya. Maka hasilnya adalah i 2 dikali dengan 1, 2 kali 1. Kemudian i dikalikan dengan i. Maka hasilnya sama dengan 1. Berarti kan jadinya 2 kali 1 dikali dengan 1 ya. Maka hasilnya adalah 2. 2-nya aja. Kemudian kita kalikan antara J dengan J-nya. Yaitu minus 2J dikali dengan minus 3J. Nah, ini hasilnya berapa nih? Minus 2 dikali minus 3. 6. J dikali dengan J. 1 berarti 6 kali 1 ya. Hasilnya berapa? Jadi 6 ya. 6. Kemudian 4K dikalikan dengan 2K. Saya tuliskan di bagian sini deh. Lanjutnya ke atas. Berarti 2K dikali dengan 4K dikali dengan 2K. 4 kali 2 8 ya. Jadinya 8. K dikali K 1. Maka di sini hasilnya adalah 8. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya di sini positif ya. 2 ditambah 6 ditambah dengan 8 hasilnya jadi 16. Di sini hasilnya jadi 16. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil perkalian keduanya, yang lainnya gimana Pak? Dengan I, kalau kita kalikan I dengan J di sini. J dengan K. Apa hasilnya? K dengan I. 0, Pak. 0 ya. Maka kalau kita kalikan vektor satuannya berbeda, maka ini tidak akan berpengaruh. Maka cukup kita kalikan nilai dari vektor yang vektor satuannya sama. Di sini jadinya 2 kali 1, nih 2 kali 1. Terus negatif 2 dikalikan negatif 3 ya, karena J-nya itu hasilnya 1. Jadi negatif 2 kali negatif 3 jadinya 6. Ditambah dengan 4 kali 2 di sini. 4 dikalikan 2-nya saja, maka hasilnya akan jadi sama dengan 8. Kalau kita jumlahkan maka totalnya jadi 16. Bisa dipahami untuk perkalian titik? Nanti kita ambil contoh soal yang lain ya. Saya tuliskan saja untuk contoh soal yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke perkalian silang. Sebentar. Oke, untuk perkalian silang antara vektor A dengan vektor B-nya tadi. A di-crosskan dengan B. Kita tuliskan perkaliannya jadi seperti ini.
A-nya di atas ya, ini yang A, 2 min 2 sama 4. Terus yang B-nya itu di bawah 1 min 3, 2. Masing-masing ini I, J, dan K. Maka kita kalikannya seperti ini. Sebentar. Kita kalikan I dikalikan dengan Z, berarti 2 dikalikan dengan negatif. Sebentar. Saya bingung dengan penulisan yang ini. Sebentar ya, saya bingung sama penulisan saya sendiri di sini. Sebentar, A cross B. A, ini B. Kalau perkalian, oke. Kalau perkalian silang itu, aturannya ada 2 ya. Yang pertama, kalau vektor satuannya sama, itu ya, maka hasilnya sama dengan 0. Oke. Kalau vektor satuannya sama, hasilnya sama dengan 0. Kalau vektor satuan beda, itu hasilnya mengikuti ini ya, perputaran jarum jam J kemudian K. Oke. Kalau I cross J maka hasilnya K, K cross I hasilnya sama dengan J, J cross K hasilnya sama dengan I. Oke, kita tuliskan dulu, kita kalikan dulu I dengan I-nya. I yang atas nih, yang A dikalikan dengan I B-nya. Berarti saya tuliskan di sini, sebentar, A-nya di-crosskan, oke. Berarti 2I di-crosskan dengan I. Yang pertama. Ini di-crosskan dengan ini. Ya. Kemudian yang A-nya ini, I yang A-nya ini, kita crosskan dengan ini. Kemudian yang sini kita crosskan dengan yang sana. Kemudian yang 2 ini saya kalikan dengan yang itu. Saya kalikan dengan yang ini, saya kalikan dengan yang itu. Kemudian yang terakhir, yang ini, kemudian yang itu, kemudian yang ini. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, saya hapus. Oke. Kita crosskan dulu yang I-nya tadi. I saya yang kalikan dengan ini yang pertama, yang kedua saya kalikan dengan yang itu. Dan yang ketiga saya kalikan dengan yang ini. Oke, kalau saya tuliskan berarti I di-crosskan dengan I karena B-nya di sini masih I ya. Jadinya 2I di-crosskan dengan 1I. Dengan I-nya aja. Ya, kemudian ditambah I 2I saya crosskan dengan 2 yang di ujung kanan belakang nih. Sorry, yang J-nya dulu ya, berarti 2I kita crosskan dengan negatif 3J. Kemudian ditambah yang di sini 2 dengan 2 berarti 2I di-crosskan dengan 2K. Kemudian ditambah sekarang yang J-nya saya kalikan. J ini saya kalikan, negatif 2J ini saya kalikan dengan yang pertama yang I, kemudian yang J, kemudian yang K. Maka saya tuliskan di sini min 2J, sorry. Kita crosskan dengan I-nya ditambah dengan ini 2 min 2J dengan min 2J dengan negatif di-crosskan ya dengan negatif 3J. Lalu saya gabungkan di bawahnya yang J-nya sekarang negatif 2J di-crosskan dengan 2K. Kemudian yang keempatnya saya juga kalikan masing-masing ke vektor satuan antara B yaitu 1 min 3 dan 2. Tambah dengan 4K dikalikan dengan I. Ya, terus ditambah 4K
dengan negatif 3 J. Kemudian 4K dengan 2K. Oke. Jadi perkaliannya seperti ini ya. Yang di atas kita kalikan 1/1. Maka kita cari hasilnya sekarang dari hasil yang 1/1 ini. Kita kalikan dulu vektor satuannya. Kita kalikan dulu vektor satuannya. Di sini ada I cross I. Kemudian di sini ada I cross J. Kemudian I cross J ya. Kemudian di sini ada I cross K. Di sini J cross I. J cross J. J cross K. K cross I. Dan K cross J. Dan terakhir adalah K cross K. Kita kalikan dulu yang pertama I cross I. Kalau vektor satuannya sama, kalau kita kalikan silang, maka hasilnya akan jadi sama dengan 0. Berarti hasil semuanya, meskipun di sini ada 2 kali 1, tapi kalau kita kalikan lagi sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 0. Berarti di sini habis ya. Sekarang I cross J. I cross J. I dicrosskan dengan J, maka hasilnya akan sama dengan I dicrosskan dengan J, maka hasilnya sama dengan vektor K ya. Berarti 2I cross negatif 3J, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikali dengan negatif 3. Di sini I cross J hasilnya adalah K. Gitu. Jadi 2 kali negatif 3 kemudian K. Oke, yang pertama ya. Kemudian 2I cross 2K. I cross K. Atau sama dengan K cross I ya. Kalau I cross K, maka akan sama dengan K cross I. Kalau K cross I, maka hasilnya akan sama dengan K cross I ya. Maka hasilnya akan sama dengan J. Berarti di sini 2 dikali dengan 2 J. Hasilnya seperti itu. Kemudian J dengan I. J dengan I, maka J cross I itu sama dengan I cross J. Cross J akan hasilnya sama dengan K, berarti di sini negatif 2 sama 1. Negatif 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah K. Gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu J dengan J. Berapa nih hasilnya? Kalau vektor satuannya sama, 0 ya, maka di sini habis. Ya. Kemudian J dengan K. J cross K, hasilnya sama dengan I ya, berarti di sini ada negatif 2. J dengan 2K, berarti di sini ada negatif 2 dikalikan dengan 2, J cross K itu hasilnya sama dengan I. Kemudian ada 4K cross I. K cross I hasilnya sama dengan J, berarti di sini 4. Ini tambah ya, ini tambah, ini tambah, ini tambah. Sorry, saya ulangi lagi, ini geser aja ke sini. Supaya jelas di situ ada tambahnya ya. Sini tambah. Ini 4K cross I. K cross I itu hasilnya sama dengan J. Berarti 4 dikali dengan 1. Dikali dengan J. Kemudian ada 4K dengan negatif 3J. K dengan J berarti sama dengan J cross K. Maka hasilnya sama dengan I. Berarti 4K dikali dengan negatif 3. Hasilnya sama dengan I. Dan yang terakhir adalah ini ya. 4K dengan K. Maka hasilnya sama dengan 0. Maka kita habiskan. Jadi hasilnya jadi 2 kali negatif 3K dalam kurung. 2 kali 2J. Terus negatif 2 kali 1K. Negatif 2 kali 2I. 4 dikali 1J. Dan 4 dikali negatif 3I. Baru kita selesaikan 1 per 1. 2 kali negatif 3. Negatif 6 ya. K. Negatif 6K ya. Ditambah 2 kali 2. 4 J. J dong di sini J. Ya, ditambah apa dikurangi nih? 2 dikali negatif 2 dikali 1K. Min 2. Min 2K. 2K. Min 2K, sebentar. Min
2K. Kemudian negatif 2 dengan 2I. Min 4I. Nah, min 4I. 4 kali 1J. 4C. 4C. Ya. Kemudian yang terakhir ada 4 kali negatif 3I. Min 12. Min 12I. Oke, maka kita lihat bahwa ada yang sama yaitu K dengan negatif K ya. Di sini ada I dengan I dan ada J dengan J. Maka kita coba selesaikan negatif 6K dengan negatif 2K. Jadi berapa tuh hasilnya? Negatif 8K ya. Negatif 6 dengan negatif 2, berarti kan negatif 8 ya. Kemudian J itu ada 4 ditambah dengan 4. 8. 8 ya. Jadi 8J. Kemudian yang terakhir ada negatif 4I dengan negatif 12I. Berapa negatif 4I, negatif 12I berarti negatif 16 ya. 16I. Begitu ya? Negatif 4 dengan negatif 12 berarti kan negatif 16 ya, 16I. Kok hasilnya beda ya sama yang ini? Sebentar saya cek dulu. Harusnya ini tuh jadi negatif karena kita harus nulisnya I dulu ya, negatif 16I. Kemudian J ditambah dengan 8J dikurangi dengan 8K. Sebentar ya, saya cek dulu pilihan cara uraian jawaban saya yang di sini. Apakah benar atau salah? Ah, begitu. Gimana, Pak? Oh, oke. Gini. Gini. Saya ulangi ya. Ini cara perkalian yang lumayan ribet kan tadi ya. Kita ambil perkalian yang gampang. Cara mengkalikannya yang gampang. Oke, saya kalikan caranya yang paling gampang. Caranya ya. Saya ulangi dari Tapi awal. ini salah apa benar, Pak? Jawabannya yang tadi kita hitung itu ada kemungkinan salah. Saya belum cek lagi pilih jawabannya salah atau benar karena saya baru nyadari ada cara yang lebih gampang dan lebih sesuai dengan cara perkalian vektor secara silang ya, perkalian silang secara vektor. Yaitu yang pertama, kalau kita mau mencari vektor satuan dari I terlebih dahulu. Artinya kalau dalam penulisan vektor satuan ini ya, vektor ini yang kita tuliskan kan I terlebih dahulu ya, kemudian baru kita tuliskan J, dan yang terakhir kita tuliskan K gitu ya. Maka untuk menyelesaikan perkalian silang antara vektor A dengan vektor B ini, maka kita tuliskan dulu atau kita cari dulu hasil perkalian yang hasilnya sama dengan I terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau dapatkan nilai hasilnya I terlebih dahulu, maka kita tutup yang I-nya. Kenapa kita tutup yang I-nya? Karena hasil perkalian I sama I itu kan hasilnya 0 ya. Maka tidak bisa jadi kita, nah baru kita kalikan, maka bisa kita lihat bahwa di sini kita sisanya adalah vektor satuan J dan vektor satuan K untuk masing-masing vektor A dan B. Baru kita kalikan silang. Yang ini dikalikan dengan yang ini. Ya ini kita kalikan dengan yang itu. Jadi I-nya kita tutup, maka kita kalikan J dikroskan dengan K, J cross K gitu ya. J cross K. Kemudian K cross J, K cross G kan sama dengan J cross K, maka hasilnya sama dengan I. Maka kita punya di sini 2, negatif 2 dikali dengan 2. Di sini negatif 2 dikali dengan 2.
Kemudian ada 4 dikali negatif 3. Di sini ada minus ya. Karena dia arahnya kebalikannya di sini. Bapak itunya I-nya habis. I-nya kita tutup terlebih dahulu. Karena kita mau cari satuan I-nya. Untuk hasilnya untuk mencari satuan I. Jadi supaya lebih mudah kita tutup I-nya. Maka hasilnya kan jadinya J sama kita tutup I-nya gitu ya. Maka tinggal sisa J sama K-nya aja nih. Tapi kalau yang J itu kok jadinya min, Pak? Ini kan nggak ada I di I sama K itu nggak ada min. Oke, antara I sama K nggak ada min. Kenapa dia jadinya min di sini? Karena kita kalikan sebaliknya. Tadi J di-crosskan, kita punya I, J, K ya. I, J, dan K gitu ya. Kita punya J cross K, maka hasilnya sama dengan I ya. Kan kemudian kalau untuk yang 4 ini berarti kita kalikan K dulu baru kita kalikan J ya. Berarti K cross J. Betul? Kalau K cross J maka kita lihat bahwa arahnya jadi kebalikannya tuh. Paham nggak? Tadi kan J cross K arahnya ke situ ya. Berlawanan arah jarum jam. Maka hasilnya sama dengan I. Oke. Sekarang kita balik K cross J. K cross J di sini, maka hasilnya akan jadi sebalikannya. Nah, supaya mengkompensasi arah kebalikannya ini, maka kita kasih tanda negatif di depan dari perkalian antara K cross J-nya tadi. Gimana, bisa? Paham nggak? Bapak berarti kalau semua soal kayak gini tuh diminusin? Kalau kita pakai cara yang ini ya. Kalau cara yang tadi? Kalau cara yang tadi sebelumnya kita jumlahin semua. Kalau tadi cara yang Bapak hapus gitu ya, itu kita jumlahin semua. Tapi kalau kita pakai cara yang ini, kita kasih minus karena dia vektornya kita maksudnya perkalian vektornya itu kebalik. Harusnya J cross K, tetapi di sini ya K cross J, maka arah vektornya itu kebalik. Jadi kita kasih tanda negatif di depannya. Maka di sini kita punya negatif K, negatif 4 dikurangi dengan 4, maksudnya 4 dikali dengan negatif 3. Nah, karena J cross K atau K cross J itu hasilnya sama dengan I, maka di sini sama dengan I kurawal. Kemudian untuk mencari J, maka kalau untuk mencari J, kita tutup I-nya. Kalau mencari J, kita tutup, kalau mencari J maksudnya kita tutup J-nya. Maka saya tutup J-nya nih. Kalau saya tutup J-nya, maka sisanya tinggal I sama K-nya aja kan. Berarti 2 dikali dengan 2 dan 4 dikali dengan 1. 2 kali 2 sama 4 kali 1. J. Minus ya di sini. Karena ada perkalian kebalikannya tadi. K 4 kali 1 itu terbalik. Kemudian 2 dikali dengan negatif 3. Untuk mencari K. Kalau untuk mencari K, maka K-nya itu kita tutup. Sekarang giliran K yang kita tutup. Sehingga sisanya adalah I dengan J-nya aja. Lalu kita kalikan silang 2 dengan negatif 3. Kemudian ada negatif 2 dengan 1. Di sini pakai kurang juga. Kalau kita kalikan berarti di sini negatif 4 ya. Ditambah dengan 12. Kemudian 4. Di 4 kali 1 4. Ini 2 kali 2 jadi negatif 4 ya. Sini jadi negatif 4. Dan negatif 6. Di sini negatif 6 dikurangi dengan berapa nih? Negatif 2 berarti plus 2 ya. Plus 2 kali 1 berarti di sini jadinya, di sini ada kesalahan perkalian nih di sini. Harusnya di sini negatif 6 sama 2 ya. Sama plus 2 nih. Negatif 2 dikali dengan negatif jadi plus 2 ya. Plus 2 kali 1 jadinya harusnya 2. Di sini harusnya 2K. Maka hasilnya adalah, ini salah penulisan. Ini ada kesalahan penulisan.
min 4 ditambah dengan 12 hasilnya adalah 8i. Kemudian 4 dikurangi dengan 4 hasilnya adalah 0j ya, ditambah dengan 0j. Kemudian di sini negatif 6 ditambah dengan 2k berarti hasilnya adalah negatif 4k. Maka yang benar adalah hasilnya seperti ini. 8i ditambah dengan 0j dikurangi dengan 4k. Berarti hasilnya tinggal karena 0 itu nggak usah kita tulisin lagi, jadi 8i dikurangi dengan 4k hasilnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Nanti di YouTube Bapak akan upload upload video mengenai latihan soal ya. Nanti Bapak akan bahas beberapa contoh soal, maksudnya bukan latihan soal, beberapa contoh soal. Kemudian nanti di Google Classroom silakan kalian bisa cek nanti sore. Itu nanti Bapak akan kasih tugas mengenai vektor, baik itu penjumlahan vektor dan pengalihan vektor. Nanti kalian bisa lihat caranya, atau kalau kalian masih bingung caranya, kalian bisa lihat melalui video di YouTube-nya Bapak. Nanti Bapak akan tag juga di Google Classroom ya. Jadi bisa kalian lihat di situ. Rekaman hari ini juga nanti akan Bapak upload di Google Classroom. Oke, karena waktunya sudah habis, maka kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita akhiri pertemuan kita, silakan dibuka dulu kameranya untuk bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Silakan bagi yang bisa membuka kamera, boleh dibuka kameranya. Bagi yang tidak bisa membuka kamera, boleh memberikan reactions. By the way, Bapak mohon maaf sebelumnya Bapak nggak bisa ngaktifin kamera karena kamera Bapak mati dan belum sempat diperbaiki ya. Jadi masih belum bisa mengaktifkan kamera. Oke, Bapak screenshot sekarang. Silakan kalau yang mau pose tahan. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, boleh ditutup kembali kameranya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oh, by the way, minggu depan udah mulai PTS ya. Bapak mau mengingatkan yang belum mengumpulkan tugas mengenai besaran dan satuan, silakan segera dikumpulkan. Bagi yang merasa ya di GCR. Bagi yang merasa kesulitan, boleh Bapak turut berduka cita ya karena telah meninggal, semangat belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.